daun bawang dicampur ikan iris di atas batu. Dan sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Spil Seru bersama Aradina dan Jihan. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga baik dan sehat selalu ya. Soalnya sekarang udah bulan Mei nih pasti. Pasti habis ini PAS dan untuk kemenakan kangen kelas. Jadi kalian harus jaga kesehatan ya dan jangan lupa belajar. Nah, bener banget. Pokoknya kita habis ini kan juga ulangan ya. Harus jaga kesehatan, kita harus belajar rajin. Ngomong-ngomong soal ulangan, kan kita di bulan Maret kemarin juga udah PSTS ya. PSTS-nya itu juga online. Nah, Kak Ara gimana nih nilainya? Ada nggak kesulitannya waktu kita ujian online? Untuk ujian online sih internetnya pasti ada yang keganggu ya Kak. Soalnya kan saat kita masukin ruangan ujian kita ini itu ada kendala nih dari wifi, sinyal dan sebagainya. Dan untuk masalah nilai sih ya lumayan, nggak jelek dan juga nggak bagus juga ya, setengah dan setengah lah intinya. Sama sih, aku juga kayak gitu. Nilainya bagus tapi juga nggak jelek lah. Pokoknya ya nggak anjlok-anjlok banget dan nggak bikin orang tua marah juga. Lumayan lah, boleh. Apalagi kan akhir-akhir ini kita kan kakak sudah nih Jihan. Jadi aku kira nih kita tuh stuck di sini aja gitu loh. Tapi ternyata enggak. Dan waktu itu kita kan lagi ada pandemi nih COVID-19. Atau lebih tepatnya di tahun 2020 sampai tahun 2022. Kita nih jarang kayak nggak pernah wisuda kelas 9 ngasain rasanya gimana. Nah, waktu itu kita juga kan masih belajar secara tatap muka atau masih di sekolah, masih belum secara daring teman-teman. Terus guru-guru nih pernah bilang katanya sih libur 2 minggu, tapi ternyata 2 tahun. Bener. Coba bayangin itu coba kita kayak di prank ya kan guys. Iya kita benar. Kan edarannya ya kan, edaran di sekolah deg-degan, apalagi kita pertama kali itu tahu berita COVID menyebar di Indonesia iya. ya kan. Tunggu edaran katanya sih 2 minggu ya. Ternyata kita dapatnya 2 tahun. Itu kayak SMP kita yang harusnya berwarna-warni, kayak kita seru-seruan, kita harus di rumah kayak belajar lewat HP. Apalagi masa SMP itu wow banget sih kayaknya Kak ya. Dan sampai ini teman-teman aku juga bingung mau ngapain aja sama di rumah. Hasil aku main HP aja dong. Kan saya berjam-jam. Kamu pernah gitu juga nggak sih? Aku juga jadinya main HP sih, HP berjam-jam. Kayak awalnya tuh aku bukan anak yang HP banget ya. Ini SJI for your information ya, bukan anak HP sebenarnya ya. Nah, terus aku juga tipe yang kalau belajar itu emang buka buku. Kalau buka HP itu emang kurang nyantol sih. Terus dengerin penjelasan guru tuh emang lebih enak itu kayak secara langsung gitu. Kalau dari Zoom itu sebenarnya kayak kurang connect karena kan kita bisa kurang fokus ya, kayak kita ngantuk atau kita ke distract sama hal-hal yang lain kayak misalnya ada notifikasi dari teman gitu ya kan. Dan apalagi yang awalnya tetap muka ini ya Kak ya berubah drastis menjadi pembelajaran digital. Dan itu menggunakan gawai Kak. Dan tapi kamu pernah mikir nggak sih soalnya kan yang membutuhkan gawai kan nggak cuma ada di kota aja, tapi di pedesaan juga. Tapi banyak yang di pedesaan itu masih belum memakai gawai, ini kasihan banget. Jadi mereka pembelajarannya itu kayak kurang gitu. Iya benar. Jadi semisal kita nih udah pakai HP ya, udah pakai laptop, udah online, udah ada wifi, udah ada paketan ya kan. Kita lancar nih tinggal masuk doang Zoom, tapi kita kan biasanya kan agak males ya, apalagi guru kalau misalnya gurunya tuh ngebosenin. Jadi kayak kita kadang kameranya dimatiin terus atau kita tinggal tidur. Iya, dan itu banget. Kamu banget, aku banget sih. Maaf, tapi cuma sekali 2 kali aja kok guys. No. Dan untuk masalah gawai ini Kak ya, itu ada sisi positif sama sisi negatifnya. Hanya sisi positifnya itu sendiri itu kita yang awalnya tidak bisa mengedit menjadi bisa mengedit Kak. Benar, itu skill baru untuk kita yang awalnya agak gaptek. Iya. Nah, apalagi cara mengeditnya itu kita pakai Capcut, terus Canva, dan untuk guru-guru pasti ngasih tugas dong, kayak ngasih tugas buat video ya, terus habis itu disuruh di-upload di Instagram, TikTok, dan juga YouTube pasti bisa. Benar, jadi kayak yang awalnya kita nggak suka di video-video ya kan, kita harus video, harus video semuanya harus di video, harus di foto, harus di-upload atau nggak di foto kirim PC WA ya. Iya. Dan itu malah buat memori HP kita penuh banget. Jadi kayak baterainya panas, memorinya penuh semuanya. Jadi
Jadi setiap itu kita jadi harus bener-bener wah gitu. Habis itu ujian serba online. Serba online sendiri itu mempermudah para murid, mahasiswa maupun pekerja karena mengubah hal yang tadinya harus manual, isi kertas atau mengantri formulir. Jadi tinggal klik kirim dan terus beres deh. Apalagi kayak KTP. Itu gampang KTP. Kan pasti? Iya gampang sih KTP, kayak kalau misalnya ngisi formulir gitu pasti kayak apa ya, biodata diri itu kan bisa lewat online ya. Nanti kita kayak kesana tinggal ambil KTP-nya aja. Udah terus beres, tinggal download aplikasinya aja kan Kak ya. Ya benar. Dan untuk ujian online sendiri tuh jauh lebih efektif. Dan untuk bisa lebih menghemat waktu dan mengurangi effort yang terlalu berlebihan, teman-teman. Serta menghindari dari kecurangan lah, dan juga ada level keamanannya. Apalagi kan sekarang kan kelas 12 udah lulus nih, dan mereka lagi nyiapin SNBT atau UTBK kan, dan itu pasti keamanannya itu pasti ketat Kak. Jadi ya kita jadi bisa mengurangi kecurangan atau juga seperti itu. Ya pokoknya kayak misalnya SNBT atau UTBK gitu kan pasti nggak akan bisa curang ya kan, kayak keamanannya itu tinggi banget. Sama kayak waktu aku masih SMP nih, boleh kan ya? Boleh. SMP ya kan? Iya. Waktu SMP itu karena aku waktu itu kelas 7 ya, masih kelas 7. Nah waktu itu emang pakai HP, kita pakai HP. Punya webnya sendiri, emang waktu SMP aku punya webnya sendiri. Soalnya tuh lewat HP. Nah, SIM card HP-nya itu lepas gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak bisa pakai internet, kita pakainya itu pure wifi dari sekolah. Jadi soalnya itu di HP, terus nanti itu kita jawabnya tuh di kertas. Apalagi waktu itu kan kayak guru itu kan pasti keliling ya, pengawas itu keliling. Jadi kayak kita nggak akan bisa bisik-bisik, kita nggak akan bisa nyontek-nyontek noleh ke belakang, nggak akan bisa. Tapi kalau untuk ujian kertas ini Kak ya, pasti banyak dong yang banyak dari yang belajar terus jadi yang awalnya tuh belajar, sedangkan yang nggak belajar ini mendapatkan nilai bagus Kak. Iya benar. Daripada yang belajar malah nilainya tuh anjlok, kan kasihan jadinya. Iya benar. Jadi misal ada 2 orang ya, satu orang itu rajin dan dia tuh sukanya tuh belajar tuh buka buku terus ya kan, terus dia harus ujiannya online. Jangan ada satu anak yang nggak belajar ya, tapi karena dia tuh buka HP, ada akses internet ya, dia tuh bisa nge-Google. Jadi kayak yang jujur yang belajar itu malah kalah, nilainya tuh jelek. Terus yang buka HP yang curang ini malah nilainya tuh bagus. Pasti ada gitu nggak sih Kak? Bener. Apalagi sekarang kan zamannya kan era-era kita kan ya, pasti banyak dong yang awalnya suka belajar nih, akhirnya ya udah deh, aku mending nggak usah belajar biar dapat nilai bagus daripada belajar kan. Ikut curang sedikit daripada ke anjlok lagi ya nilainya. Dan juga banyak nih teman-teman netizen TikTok yang protes kalau ujian online itu membuat yang pintar dengan belajar kalah. Nah ya kan, sampai tadi TikTok banyak ya berarti ya orang yang merasa kalau misalnya itu tuh nyebelin banget tuh, nggak cuma kita, berarti banyak yang di TikTok gitu ya kan, banyak banget. Dan mereka juga pengen kalau misalnya mending kita balik ke ujian kertas aja nggak sih daripada ujian online, karena kayak lebih jujur, lebih pasti nggak akan ada yang nyontek ya kan. Terus kalau misalnya nih kita ngerjain soal di ujian kertas, terus kayak misalnya ada yang jawabannya salah ya kan, jawabannya salah itu pasti bisa dikoreksi lagi sama gurunya ya kan. Kita jadi tahu misal kayak kok kita jawabannya nomor 1 salah sih, padahal kita merasa benar ya kan. Benar. Nanti itu kita tuh bisa kelihatan karena ditandain sama gurunya, ternyata jawabannya ini yang benar. Nah kalau ujian online kan misal kayak udah kita tinggal pencet A, B, C ya kan, atau enggak ngisi jawaban singkat atau pilihan-pilihan ya kan, kita kan langsung, kita kan nggak bisa tahu ya mana yang benar mana yang salah ya kan. Jadi kayak kita udah mikir sendiri aja ini jawaban yang mana yang benar, cuma gurunya yang tahu. Tapi banyak kan Kak ya, ada loh guru-guru yang misalnya kayak gurunya nih harus ngasih jawaban atau ngasih nilainya langsung nih Kak ke anak-anaknya. Tapi ada juga yang guru yang privasi, biar nanti pas rapetan aja deh diberitahu nilainya. Jadi biar surprise gitu loh. Surprise, udah belajar ternyata nilainya jelek. Dan kamu begitu nggak sih? Jangan. Iya. Terus kayak aku sendiri ya, aku masa tuh di awal ada adaptasi ujian online pada turun semua. Kalau ujian kertas lebih bagus. Benar. Aku dulu gak gitu teman-teman. Atau ujian kertas itu aku tuh suka belajar dan
pas online ini kayak aku ngerasa kok nilaiku semakin gini ya gitu, semakin jelek gitu. Kamu juga gitu nggak? Ya kayak gitu. Tuh Terus kan namanya adaptasi ya, adaptasi. Terus kalau ngerti ujian online ternyata bikin nilai kita tambah jelek, itu kan kayak nyebelin, kayak awalnya aku tuh kontra ujian online. Jadi menurutnya Cahya nih ya Kak ya, menyatakan bahwa kendala guru dalam mengimplementasikan teknologi informasi dalam pembelajaran daring yang adalah faktor usia yang mempengaruhi motivasi guru dalam meningkatkan kompetisi untuk dapat menggunakan TIK dalam pembelajaran. Nah, kendala yang dialami pendidik lainnya itu seringnya terjadi kecurangan saat ujian PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah ya benar ya, karena itu tadi kita kan nggak diawasin sama guru ya. Iya. Jadi kayak kita di rumah kita bebas mau buka Google atau misalnya di tengah HP, Iya. terus sampingnya buku, kan kita nggak tahu ya, nggak ada yang tahu kan selain diri kita sendiri. Terus ada yang bawa makanan kan tengah-tengah meja gitu biasanya, biar kayak laparan ke atas macam-macam. Terus menurut M. Nasir, hasil survei normalitas menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran menggunakan sistem CBT lebih unggul daripada sistem PBT. PBT itu paper based test ya. Serta meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran. Hal ini juga menjadi bukti bahwa CBT efektif sebagai sarana evaluasi baik dalam pelaksanaan maupun proses penilaiannya. Dan ditemukan bahwa instrumen evaluasi pembelajaran menggunakan CBT layak digunakan dan efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Wah, itu keren sih Kak. Tapi aku juga kasihan nih sama yang sekolah di tempat-tempat terkecil gitu. Ya, mereka masih belum dapat fasilitas yang bagus. Gitu ya, iya. Dan semoga untuk pemerintah bisa lebih memfasilitasi lagi yang ada di desa ataupun di kota-kota terpencil. Ya. Karena kan mereka juga pelajar kan. Apalagi sekarang Indonesia kan menuju Indonesia emas dan kita membutuhkan pemuda-pemudi yang pintar juga gitu. Jadi ya berharap pemerintah juga bisa memfasilitaskan semua pembelajaran. Jadi misalnya kayak apa ya, ada internetnya, ada sinyalnya, terus kayak sekolahnya itu kayak ngebikin laptop gitu nggak sih, ada komputernya supaya mereka tuh ujiannya tuh juga bisa online ya kan. Iya benar. Jangan kertas terus, kan kita kan lagi go green. Iya. Kita kan menyayangi bumi, kita kan bumi banget, banyak pakai kertas ya. Iya. Apalagi aku pernah nih di kelasnya orang kan, di pelajaran nih, aku lihat tuh banyak banget kertas yang nggak kepake. Jadi kan pas kita lihat kan, aduh kotor kan, eman gitu, kayak kurang banget gitu kan. Jadi kayak eman-eman kertasnya juga, dan eman-eman bumi kita dan kelas kita. Maka dari itu kita harus mengurangi kertas juga. Mengurangi penggunaan kertas ya kan. Kan kertasnya kan kalau misalnya kertas ujian kan bisa banyak murid ya kan, sebanyak segini tuh kertas sebanyak itu dibuang kemana ya kan? Kan kasihan pohonnya ditebangin mulu ya kan. Dan mau dibuat kemana gitu, kasihan juga pastinya. Terus habis itu yang perlu kamu tahu juga Ji, pembelajaran menggunakan gadget tidak semudah yang kita bayangkan. Sinyalnya kan juga jelek, ya kan? Dan untuk buat kita tuh jarang fokus itu loh teman-teman kalau saat pembelajaran itu. Terus hasil kan kita malah meninggalkan Zoom itu, malah milih main game. Benar, kayak main game atau pokoknya nanti gurunya tuh bakal nyariin kita lah ya. Terus jadinya kayak mata pelajarannya tuh materinya tuh nggak nyampe ke otak kita. Terus kayak kita nanti belajar sendiri. Terus nanti waktu ujian itu kayak antara paham dan nggak paham. Iya benar. Nah, terus aku mau kasih tahu nih, kayaknya tuh sisi negatif ya ujian online juga sih sebenarnya. Iya. Misal ya, misal kita ujiannya tuh MTK ya kan. MTK itu kan susah ya. Itu sebenarnya nggak bisa dihitung cepet ya kan. Apalagi kalau wifi-nya jelek. Itu kalau wifi-nya jelek pasti aduh lemot banget gitu, kayak antara mati nggak ya gitu. Refresh itu pasti lama banget ya kan. Terus pasti udah ada kayak misalnya ujiannya itu 2 jam ya kan. MTK 2 jam belum selesai ya kan. Ini mau nggak mau pasti langsung ke submit. Misal kita 05 soal ya udah ke submit. Ya udah tuh nilainya ya udah anjlok. Ya. Dan tapi untungnya Kak, kita tuh bisa kayak ulangnya walaupun nilainya jelek nih, kita dapat dari tugasnya, dapat dari tugas PE, jadi kita masih bisa selamatkan nilai ujian kita. Jadi perlulah untuk mengerjakan tugas, absen, terus pokoknya rajin ngeluarin tugas lah. Jadi tugasnya jangan sampai bolong-bolong ya. Iya. Kan
kita kan Semamda ya. Iya. Semamda itu kalau misalnya ulangan tuh pakai web apa coba? E-learning bukan? Iya, betul. Coba Iya. e-learning itu kira-kira apa? E-learning itu kayak semacam aplikasi yang ngebuat kita bisa ujian online, Web gitu ya, iya web gitu. Terus juga Kak, kamu tahu nggak Semamda juga buat aplikasi buat khusus Semamda sendiri loh, web Apa sendiri. tuh? Namanya itu sis.semamda ID. Nah itu banyak banget teman-teman, banyak macam, bisa mulai dari ekstrakurikuler, terus biodata, kisi-kisi, terus absensi, iya nilai bener. rapor gitu-gitu Iya. ya banyak. Jadi ya pokoknya semua yang serba online itu sekarang mempermudah kehidupan kita ya kan. Iya benar. Terus apa lagi ya? Ya sebenarnya sih banyak sih Kak ya, soalnya kan Semamda ini juga memfasilitasikan banyak seperti komputer atau wifi atau semua jaringannya, cuman ada sedikit ngelagnya sedikit. Tapi itu mungkin membuat kita tuh harus memfasilitasikan itu yang benar, ujiannya itu yang benar. Jadi kita nggak perlu terlalu gusur-gusur, nggak perlu terlalu apa ya? Apa sih bahasanya tuh kayak nggak usah kupu-kupu, buru-buru. Iya, harus ngejain ya, walaupun kamu nggak belajar ya, kalian harus tetap ngejain ini tanpa harus curang. Gitu. Nah biasanya kan sebelum kita ujian online ya, biasanya kita kan apa sih namanya kayak Mempersiapkan. tes dulu kayak tes tes. webnya gitu loh, apa sih namanya? So, pokoknya kayak webnya itu dicoba dulu lancar apa enggak ya kan? Dan wifi-nya juga dipastikan lancar gitu. Ya, kata pas gitu. itu wifi-nya tuh di reset dulu ya kan sih? Iya itu malah ngebuat kita kayak aduh gimana ya, kita nggak bisa buka web yang lain, kita cuma bisa buka e-learning. Jadi ya itu malah ngebuat aku juga takut sih Kak, soalnya kita kan lagi kan juga mau ujian kan, dan ujian ini tuh juga menentukan kita untuk kelas 12 nanti. Benar. Kalau misalkan nilai kita anjlok ya kelas 12 juga anjlok gitu. Pokoknya malah nilainya nggak boleh turun. Nggak boleh turun, harus naik gitu. Ya benar. Dan semoga kita naik gitu. Ya pokoknya semoga kita ujiannya lancar terus ya. Nah habis itu nih kan pokoknya kita kan habis ini juga ujian ya kan. Pasti juga yang tadi itu yang apa ya tes web dulu lah. Kan biasanya pada nggak ngelakuin tes web ya dulu nggak sih? Jadi kayak mereka bodo amat aja, nanti aja pasti lancar ya kan. Terus tiba-tiba pas ngerjain ternyata naik. Iya, dan naik gitu. Bisa ada juga yang nggak bisa masuk ke jaringan ke webnya mereka sendiri gitu kan, jadi kasihan. Ya bener banget. Nah di zaman yang modern ini kita juga pokoknya harus terbiasa ya dengan adanya ujian yang berbasis online. Pokoknya semua itu udah serba online. Bahkan kayak murid, mahasiswa atau pekerja itu semuanya itu pokoknya itu udah serba online lah. Misalnya guru nih ngoreksi ujian kita, kan awalnya kertas ya kan, kertas bisa ada 30 soal. Satu murid loh 30 soal kan, satu guru yang ngoreksi. Tapi kan harus satu-satu ya kan, kayak kasihan, capek gitu ya kan. Iya, teman-teman juga pada bilang kasihan ya guru harus misalnya satu-satu gitu. Yang awalnya mereka nggak lembur, tiba-tiba lembur. Kasihan juga kan keluarganya yang di rumah. Gitu. Jadi kayak demi kita, demi nilai ujian kita. Tapi kadang tuh ada kelalaian juga loh. Misal nih, nomor 1 kita udah bener nih, kok disalahin ya kan? Iya. Kita bisa loh bawa kertas ujiannya, kita bilang, Bu ini jawabannya itu benar, kenapa disalahin? Kan itu bisa diubah ya kan? Jadi ganti nilainya jadi lebih bagus deh. Tapi kalau di ujian online nggak bisa Kak, harus dia salah ya tetap ini. Iya benar, itu dia kekurangannya. Salah ya udah salah, nggak bisa diganti. Dan nilainya itu baru kelihatan nanti kalau di rapor. Dan itu membuat kita dagdikdukser sih. Iya benar sih. Soalnya ya kita antara takut sama nilainya atau enggak. Benar banget sih. Apalagi kayak ya cuman biasanya sih ada ya guru yang baik hati banget pokoknya. Jadi kayak nilai di rapor itu kayak tambahin dikit-dikit, ditambahin dari nilai itu tugasnya dia lah ya, gitu. Bener, kayak misalnya apa ya, karena anak baik mungkin atau rajin, nggak pernah telat, tambahin dikit tambah dikit. Nah tapi kira-kira menurut kakak ini pemerintahan tuh wajib nggak sih buat apa fasilitas yang kurang membaik di pedesaan itu? Kalau menurut aku sih harus ya, karena kan itu tadi Indonesia menuju negara yang lebih maju, lebih canggih ya kan. Iya. Jadi kayak bisa mungkin pemerintah itu emang mendukung semua sekolah itu supaya bisa ujian online ya. Oh iya benar. Harus ada komputer, harus ada HP. Pokoknya jangan apa ya, biar lebih modern, jangan menggunakan kertas lagi. Karena kita kan go green. Oh iya, go green tuh harus
mencintai dunia dan bumi ini. Iya, benar. Jauh-jauh dari kertas lah intinya Kak ya. Iya benar. Terus kan kemarin Kak ya, kira-kira itu kita bisa nggak sih ujian online itu tanpa harus kecurangan? Bisa banget. Sebenarnya tuh ujian online tuh bisa ya tanpa kecurangan ya. Karena kan curang itu kan sebenarnya kayak misalnya nyontek itu curang kan? Curang ya kan? itu. Curang atau ada yang ngasih soal bocoran ya kan? Iya. Itu curang. Tapi karena itu semuanya dari diri kita sendiri sih sebenarnya. Benar. Kita mau jujur atau kita mau curang ikut-ikut mereka itu ya dari diri kita sendiri. Nah, jadi itu bagus dong kita harus menghindari kecurangan itu ya Kak ya. Ya benar-benar banget. Nah, kita kan udah berbincang-bincang panjang nih ya. Jadi menurut kakak nih kesimpulannya apa dari percakapan kita yang tadi? Jadi intinya itu ujian online itu sangat mudah untuk hidup kita karena Indonesia menuju negara yang berteknologi tinggi dan anti gaptek. Gaptek itu nggak paham teknologi. Bisa menghemat waktu dan tenaga. Kita juga bisa lebih modern nih. Kecurangan tidak akan terjadi karena ada level keamanan tinggi nih Kak. Dan kita jauh lebih menyayangi bumi karena mengurangi penggunaan kertas. Pokoknya zaman sekarang ini harus melek soal teknologi Harus sih. melek ya, harus bisa. Pokoknya semua itu harus bisa teknologi. Tapi ya belum semua daerah itu tadi, belum semua daerah udah terbiasa ya sama adanya teknologi yang serba online karena emang belum dikasih fasilitas ya sama sekolahnya atau sama pemerintah daerah itu. Lagi-lagi, please ya, semoga pemerintah bisa lebih melek. Namun belum semua daerah sudah terbiasa kan ya Kak ya. Yang ngomong-ngomong Kak, Mei kita juga udah mulai ulangan loh. Iya benar, kita ulangan tanggal 30 Mei. Gimana nih perasaannya? Masih deg-degan dah ya? Deg-degan, karena abis ini kita kelas 12 ya. Iya. Ini kayak SAS, kayak pokoknya nilai kita harus bagus. Kita harus bagus, jangan turun pokoknya, nggak boleh turun. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga kalian pasti juga bisa mengerjakan soal. Kita harus, semoga kita semua kan habis ini mau ulangan ya, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran. Buat yang ujiannya online nanti webnya jangan ada error-error. Wifi-nya semoga nggak error-error ya. Maaf kalau misalnya kita ada salah kata. Terima kasih udah mendengarkan podcast ini bareng kita ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Yang ada loncengnya ya. Tombol yang ada loncengnya gitu loh ya. Ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.